Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi kembali di Gereja Pusat Paroki YPI. Sering dalam kehidupan kita orang bertanya-tanya dalam hati atau juga kepada orang, apa yang paling utama dalam kehidupan kita? Dari dua pertanyaan ini, apakah orang mementingkan kehidupan duniawi atau orang mementingkan kehidupan kekal atau keselamatan? Tapi notabene bahwa sepanjang sejarah penyelamatan, bahwa manusia sering mementingkan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu apa? Yaitu kekayaan, kesehatan, kemakmuran, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan diri kita untuk menyenangkan diri kita. Dan kita sering lupa akan jiwa kita yang harus juga dipenuhi, yaitu kehidupan kekal. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepentingan duniawi hanya bersifat sementara. Kekayaan, harta benda, kepuasan seksualitas, kehormatan dan sebagainya hanya sementara. Tetapi ketika kita selesai dengan tugas di dunia ini, maka apakah yang Tuhan telah buat dengan jiwa kita? Apakah akan merana atau hidup dalam kehidupan abadi? Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mengawali akan perayaan syukur, perayaan Ekaristi, di mana dalam perayaan Ekaristi ini kepenuhan kehidupan jiwa kita dipenuhi, karena kita akan bersatu dengan Tuhan dan diberikan pengharapan untuk kehidupan kekal. Untuk itu mari mengawali akan perayaan syukur, perayaan Ekaristi ini, kita mengakui akan segala kelemahan dan kekurangan kita, dan kita mengakui juga dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 347. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. 348. Puji bagi Allah di surga. Kepada orang yang
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus Putramu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan diberi kekuatan makanan itu. Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur padanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu.
kepadanya selalu ada di dalam mulutmu. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu jadilah menurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi semua. Semoga sehat-sehat walafiat semua. Dalam kehidupan manusia dan dari dulu sampai sekarang, bahwa orang bekerja mungkin menjadi pertanyaan dasar bagi kita. Kenapa orang bekerja? Orang bekerja yaitu untuk memenuhi kehidupan jasmani kita, untuk memenuhi kehidupan duniawi kita. Syukur ada yang sudah sukses, syukur ada yang sementara sukses. Tapi kalau ada orang yang tidak sukses, paling orang katakan ya bodoh atau ya so dia penasib begitu. Dan kita bahkan sampai mengakhiri hidup berjuang untuk bekerja supaya kita sehat, supaya kita mendapat kehormatan, bahkan supaya kita mendapatkan kekayaan, supaya kita hidup sejahtera. Bagi Tuhan itu semua baik adanya.
Tetapi menjadi pertanyaan dasar bagi kita, apakah orang bekerja hidup di dunia ini cuma untuk itu? Dan ingat umat yang terkasih, semua itu hanya sifat sementara. Sekaya-kayanya orang, seperti orang terkaya di dunia, akhirnya ketika dia frustrasi dengan kekayaannya, dia menjatuhkan diri dari tingkat yang paling tinggi dan mati. Seberkuasa-kuasanya orang, toh pada satu saat dia akan turun dari kekuasaannya. Secantik-cantiknya dan segagah-gagahnya torang manusia, tetapi satu kelak torang akan jadi tanah. Apa? Dan dalam dunia kedokteran, bahkan juga secara biologi, orang harus sadari bahwa kehidupan dunia, bahkan saya mungkin syukur kalau masih 60-70 tahun. Bahkan diprediksi untuk anak-anak kita yang sekarang ini masih usia SD, diprediksi bahwa 60 tahun sokao sudah mati. Karena apa? Dengan situasi keadaan duniawi. Mau bikin apa? Karena apa? Kehidupan duniawi ini penuh dengan tantangan dan permasalahan hidup. Contohnya, yang membuat bahwa kita cepat mati. Ada yang sudah punya motor, mau punya mobil, habis itu mau punya pesawat terbang. Kepuasan tidak terpenuhi. Ada yang so cantik, karena digara-gara, maka membuat berusaha untuk lebih cantik daripada dia. Inilah hidup duniawi. Torang lupa bahwa di samping hidup duniawi juga torang ada kehidupan kekal, yaitu jiwa, ketenangan jiwa. Ini yang torang mesti sadari, di mana harus diperjuangkan. Di mana juga dalam bacaan pertama torang dengar seorang nabi adalah utusan Allah yang dikhususkan untuk apa? Untuk menobatkan orang, untuk menegur orang supaya kembali bertobat, untuk memperhatikan kehidupan baik dunia ini maupun kehidupan kekal. Dan apa yang terjadi Elia ketika diutus di tengah-tengah bangsa Israel, di mana para pemimpin dan rakyatnya hanya mementingkan hal duniawi, yaitu kekuasaan dan kekayaan, di mana terjadi kebobrokan. Bahkan cerita Sodom dan Gomora boleh orang lihat, di mana seorang nabi toh mengalami frustrasi, bahkan Yesus sendiri frustrasi ketika mau menobatkan orang untuk melihat bahwa di samping kehidupan duniawi, kehidupan jasmani, ada satu kehidupan yang seharusnya menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal atau keselamatan. Ingat, untuk keselamatan kehidupan kekal, sedangkan sekarang saja sudah berapa tahun? Sudah 2024 tahun, belum sebelum Masehi. Sebelum Masehi? Hidupnya berapa? Ratusan juta tahun. Mungkin kehidupan di dunia ini sementara, kebahagiaan sementara, penderitaan sementara. Tetapi sesudah orang selesai dalam kehidupan dunia ini, maka orang akan hidup dalam kehidupan kekal yang orang tidak tahu berapa miliar tahun orang akan hidup, baru kiamat. Nah, apakah kehidupan kekal itu? Kehidupan kekal atau surga atau keselamatan, yaitu bahwa orang hidup dalam kasih Tuhan, orang hidup dalam rahmat Tuhan. Bahkan harus dimengerti bahwa kerajaan surga adalah di mana Allah, rahmat Allah, berkat Allah menaungi kita semua. Sedangkan neraka yaitu orang jauh dari rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Apa itu kerajaan Allah?
keadilan, cinta kasih, saling mengampuni, ya, tidak sombong dan sebagainya. Banyak hal yang bisa narasikan menyangkut kerajaan Allah. Nah, apakah hal itu sudah ada dalam kehidupan kita? Nabi Elia frustrasi dengan kehidupan, di mana bangsa Israel ketika zamannya dia hidup, dorang cuma memperhatikan kepentingan duniawi. Bahkan dorang minta dari Allah, cuma yaitu mana yang cuma sementara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun manusia dari sejak penciptaan sampai sekarang batorang cuma mementingkan lebih mementingkan kepentingan duniawi, tetapi Tuhan tetap mencintai. Bahkan pada perjanjian baru Allah sendiri datang ke dunia, menjelma menjadi Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita umat manusia. Bahkan Yesus bekerja, bukan hanya bekerja untuk duniawi. Ingat, Yesus ketika hidup, dia juga memberikan makan, dia makan, bekerja, berjuang. Tetapi bahkan Yesus sendiri berkorban demi untuk apa? Untuk keselamatan, bahkan mati di kayu salib supaya orang sadar bahwa kehidupan duniawi ini cuma sifatnya sementara, bahkan yang terpenting dan terutama yaitu kehidupan sesudah itu batorang berada dalam suasana dalam kerajaan surga. Ini menjadi permenungan torang untuk sampai sekarang, ya. Syukur ya, saya memikirkan ya, di samping duniawi juga saya masih ada daging, punya daging. Jadi kita jabat cantik, gunting rambut, pakai ini supaya cantik, supaya umat ketika kita khotbah nyenak pasti udah pastor gagah kotek apa-apa. Bahkan ketika kita sakit kita berusaha untuk supaya minum obat supaya sehat, berusaha supaya dapat melayani umat. Jadi umat yang terkasih, marilah saya menyadarkan dan menegur seperti Nabi Elia menegur, ya, ketika Nabi Elia menegur para raja dan bangsa Israel ketika hanya mementingkan duniawi, maka dia berkorban. Dan pengorbanan itu berhasil karena Elia dapat menobatkan banyak orang dan akhirnya Tuhan memuliakan dia, yaitu ia diangkat ke surga dengan kereta api yang bernyala. Salah satunya nabi di perjanjian lama, nabi yang diangkat dalam keadaan hidup-hidup ke surga. Kasihan kan Yesus mati dulu, nah, karena dia manusia mau mengorbankan. Nabi Elia, kalau perjanjian baru seperti saya katakan adalah Maria, kan dia kudus di samping berjuang untuk duniawi, tapi dia berjuang untuk apa itu? Untuk itu yang terkasih, tidak panjang tidak lebar, marilah orang berjuang untuk kehidupan dunia. Tapi ingat, kehidupan dunia semoga membantu saya dan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk apa? Untuk supaya orang mencapai keselamatan. Jadilah kaya. Saya harap umat Katolik semua jadi kaya supaya kolektif lebih banyak, supaya bisa melayani. Umat Katolik jadi sehat, berusaha jadi sehat, supaya bisa mengabdi tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu juga umat Katolik cantik-cantik, jangan babiar diri seperti apa ini, ilmu badekat sobobotai. Nah itu cantik, apa-apa. Tapi jangan jadi cantik mengganggu istri suami orang atau gagah begitu. Jangan, pakai untuk keselamatan duniawi, tidak apa-apa duniawi. Jadi hal-hal duniawi kita bisa perjuangkan dalam arti supaya menunjang. Dan Yesus sendiri memakai segala hal-hal duniawi untuk membantu orang untuk selamat. Bahkan dia mati di kayu salib demi untuk keselamatan orang. Semoga umat yang terkasih, kita berdoa, semoga umat semakin mencintai akan hal-hal duniawi, tetapi untuk membantu dia menjadi sarana untuk orang semakin mencintai
akan kehidupan kekal. Sehingga dalam istilah orang Katolik ada apa? Ora et labora. Berdoa, beribadah, yaitu untuk mencintai Tuhan, tetapi juga labora, bekerja untuk mencintai dunia, tetapi dunia ini hal-hal duniawi untuk membantu saya semakin mencintai Tuhan. Semoga demikian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui akan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus. Yang kudus persekutuan terakhir. Mari kita panjatkan doa-doa wujud permohonan kita. Yesus bersabda, barang siapa datang kepadaku takkan menanggung lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku takkan merasa haus lagi. Untuk itu marilah kita datang dan percaya kepadanya, seraya memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi, ya Bapa, terangilah gerejamu di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang Roti Hidup, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Tinggallah selalu di antara mereka, sehingga mampu menerjemahkan Injil dalam berbagai situasi dan bahasa. Kami mohon, bagi negeri-negeri miskin, ya Bapa, kuatkanlah dan bimbinglah negara-negara miskin dalam berjuang untuk mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Sadarkanlah seluruh umat-Mu untuk terus berjuang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap manusia di dunia ini. Kami mohon, bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan sesama. Semoga kami pun berani terlibat untuk saling berbagi hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa kami. Kami mohon, bagi kita bersama, ya Bapa, doronglah kami agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada diri sendiri. Ajarilah kami untuk mampu menjadikan program hidup Yesus sebagai program hidup kami. Kami mohon, bersama dengan penyelenggara misa pada pagi hari ini, yaitu Legio Christi, Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, bersyukur atas segala rahmat berkat yang anugerahkan kepada organisasi ini, dan sekaligus juga mohon berkat untuk segala rencana usaha dan juga program dari organisasi ini, dan kiranya Tuhan selalu memberkati akan pimpinan dan anggota Legio Christi. Juga bersama keluarga Warrock Legi bersyukur atas haruan tahun perkawinan yang ke-16 pada tanggal 11 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati akan bahtera kehidupan keluarga, bahtera perkawinan
dari keluarga Worek Legi ini, dan mohon berkat untuk kehidupan keluarga hari ini dan selanjutnya. Dan nanti sebentar sesudah berkat umum akan diberikan berkat keluarga. Bersama keluarga Wawiling Sangari bersyukur atas rahmat berkat yang dianugerahkan kepada Lorencio Wawiling yang berulang tahun ke-12 tanggal 9. Kiranya Tuhan memberkati akan saudara kita ini, memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga memberkati akan cita-citanya, dan sekaligus juga memberkati akan keluarga. Dan bersama dengan keluarga Bapak Effendi Tan bersyukur atas segala rahmat, atas penghiburan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan selama ditinggalkan oleh almarhum Christine Natalia Tan yang meninggal tanggal 18. Sekaligus juga mohon doa kiranya Tuhan memberikan tempat yang layak kepada almarhumah. Dan juga kita berdoa untuk almarhum Rohman Girsang dan juga almarhum Rosmida Sinaga yang telah meninggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang layak kepada saudara-saudara kami ini dan keluarga yang ditinggalkan, tetap diberikan penghiburan dan kekuatan. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cintamu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Puji syukur 377. Tiga tujuh sembilan. Roh
382. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan maupun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Oleh sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 390. Terpuji
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang secara khusus yang kita doakan dalam misa ini dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
masukkan kami ke dalam pencobaan. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Selamat hari Minggu. Puji syukur 411, 411. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Empat tiga empat. Selamat bersiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang
435. Empat 418.
kasih. Pak Ustadz, anak-anak dan remaja misioner. Lagu pertama, Akulah Roti Hidup. 1, 2, 3. Yesus berkata, Akulah roti hidup, yang datang padaku akan keluar lagi. Yesus berkata, Akulah roti hidup, yang datang padaku akan hidup selamanya. Ya Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan selamatku. Ya Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan selamatku. Berkata, Akulah roti yang datang padaku akan lapar lagi. Yesus berkata, Akulah roti yang datang padaku akan hidup selamanya. Ya Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan selamatku. Ya Yesus, aku percaya Engkaulah juru selamatnya. Tepuk saksi Kristus. Tuhan, ku terima, ku wartakan, karena aku saksi Kristus. Lagu kedua, Mentega dan Roti. 1, 2, 3. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau teman, ku teman, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih. Mari kita berikan tepuk tangan tadi. Terima kasih banyak. Penghormatan tertinggi untuk Tuhan. Siap. Menghadap altar. Adik-adik salib di atas. Para memberikan penghormatan untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum jalan, tangan di mana? Kalau ada yang bermain-bermain, pastor saya balik ulang di depan altar. 5, jalan. Pelan-pelan. Tangan di mana? Tangan di dada, adik-adik. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Aksi umat dalam bentuk pengumpulan dana, aksi jual beli dan proposal untuk pendukung kontingen paroki Bulan Teresa dan
dari kota dalam rangka Jubileum 20 tahun mengakui Yesus kembali dari dunia telah selesai. Tim kerja dan kontingen sudah memberikan laporan kegiatan dan keuangan dengan total saldo sebagai berikut. 1. Tim kerja saldonya sekitar 500.000 sudah disetor ke perdagangan. Kedua, kontingen mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 5.200.000 juga sudah diserahkan kepada perdagangan. Pada soal ini sesuai dengan maksudnya akan digunakan untuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat kelompok-kelompok terkait di paroki. Ketujuh, amplop dana solidaritas yang universal akan diedarkan dan yang amplop tersebut sudah tersedia di sekretariat paroki. Harap betul-betul dilengkapi dan stasi untuk dapat mengambilnya karena pada bulan September nanti sudah harus disetorkan ke paroki dan dari paroki akan disampaikan dan diteruskan kepada bagian keuangan keuskupan. Terakhir, dari sekami Megarawati Santo Lorenzo Luis dalam rangka memenuhi program kerja tahun 2024 dan salah satu usaha untuk memenuhi program tersebut dengan ini mengadakan kegiatan pencarian dana dengan menjual barang minuman di pelataran halaman gereja paroki. Saya sudah tersedia, mohon umat dapat berpartisipasi untuk kegiatan pembangunan. Demikian beberapa anggota gereja atas yang disampaikan. Terima kasih dan berkati maaf untuk pastor dengan sekretaris suara di sini. Selamat hari. Pengumuman dari pastor paroki yaitu bahwa dalam rangka untuk pembuatan budget ini sekaligus program kerja untuk tahun 2025, maka kelompok kategorial yang ada di paroki khususnya kelompok kategori terjadi akan diadakan pembaharuan kepemimpinan atau kepengurusan supaya bisa membuat program kerja. Untuk itu sementara menjalankan dari prestasi sudah direncanakan untuk pusat paroki. Mohon minggu ini menyampaikan apa pelaksanaan khususnya untuk KBK paroki maupun KBK unit-unit, kemudian OMK paroki maupun unit pusat paroki di pusat paroki, kemudian pembina sekali. Sedangkan untuk kemiskinan sudah dilaksanakan yaitu disampaikan kalau tidak ada penyampaian dapat maka pastor paroki akan segera menentukan hari untuk pelaksanaan pembaharuan kepemimpinan atau kepengurusan yang ada di kelompok kategorial. Jadi tidak disampaikan untuk waktu kalau tidak ada nanti pastor yang akan menentukan kapan pelaksanaan untuk kepemimpinan. Dan harus diketahui untuk kepemimpinan gereja itu hak prerogatif dari pastor. Untuk beberapa kelompok kategorial mengusulkan nama dari pastor paroki yang akan menentukan ketua yang akan membantu pastor paroki itu dan membantu dewan pastor paroki. Nanti untuk kelengkapan kepengurusannya itu nanti bersama dengan pastor paroki dan ketua terpilih untuk melengkapi kepengurusan itu sesuai dengan statuta dan pedoman dasar dewan pastor paroki yang sementara telah itu penyampaian dan atas penjelasan dan penjelasan. Sesuai ini langsung maju ke depan.
Aku